Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita bersatu teduh. Bersatu teduh dimulai. Satu teduh selesai. Mari kita menyanyikan lagu dari Kidung Muda Budi nomor 53, Besar dan Ajaib. Besar dan ajaib segala karyamu, Allah yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, Raja segala bangsa. Siapa tak takut Tuhan, tak mengagungkan namamu, sebab hanya Kau yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Shalom adik-adik yang terkasih. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab 1 Tawarik 1 ayat 1 sampai 4. Kalau sudah menemukannya, biarkan Alkitab kita terbuka. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Selamat pagi Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Tuhan menganugerahkan kami kesehatan dan kekuatan untuk kami boleh bangun dari tidur malam kami, dan kami boleh mempersiapkan diri kami untuk beribadah. Saat ini Tuhan, Alkitab kami sudah terbuka di hadapan kami. Kami akan membaca dan juga merenungkannya. Tuhan yang boleh buka hati dan pikiran kami agar hanya tertuju kepada kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji namamu Bapa, kekal sepanjang segala masa. Amin. Ya, adik-adik mari kita berdiri. Kita akan baca 1 Tawarik 1 ayat 1 sampai 4. Di bawah terang judul, Daftar Keturunan Adam sampai Abraham. Adam, Set, Enos, Kenan, Mahalalil, Yared, Henok, Metusalah, Lamek, Nuh, Sem, Ham, dan Yafet. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, terpuji nama Tuhan, haleluya. Adik-adik yang terkasih, pagi hari ini bacaan kita emang singkat ya, hanya 4 ayat. Ya, di Tawarik 1 ayat 1 sampai 4 ini kita mau melihat silsilah Israel sejak awal mula Adam sampai dengan Sem, Ham, dan Yafet. Ya, ini bagian dari silsilah Israel, dan secara khusus ayat 1 sampai 4 ini mengulas dari Adam sampai dengan Sem, Ham, Yafet. Ini ditulis ketika bangsa Israel keluar dari tanah pembuangan. Nah, awalnya ketika bangsa Israel telah keluar dari tanah pembuangan, mereka tuh khawatir apakah akan tetap mendapat berkat dari janji yang pernah disampaikan oleh Allah Israel. Ya, menjawab keraguan ini, maka mulailah diurutkan kembali dari awal perihal keturunan dari tiap generasi yang diberkati oleh Allah Israel. Ya, yang menarik adik-adik, di sini kita mau melihat ya adik-adik, itu kan Adam, Set, Enos, Kenan sampai ke ayat 4 ya. Ya, saat Adam berusia 130 tahun, Set lahir. Ya, saat Set berusia 150 tahun, Enos lahir. Lalu ketika Enos berusia 90 tahun, Kenan lahir. Kenan berusia 70 tahun, Mahalalel lahir. Ya. Ketika Mahalalel berusia 65 tahun, Yared lahir. Saat Yared berusia 162 tahun, Henok lahir. Henok berusia 65 tahun,
Metusalah lahir. Dan Metusalah berusia 187 tahun, Lamek lahir. Ketika Lamek berusia 182 tahun, Nuh lahir. Nah, ketika Nuh berusia 500 tahun, Sem, Ham, dan Yafet itu lahir. Jadi adik-adik, di sini kita bisa melihat bersama bahwa rentang waktu dari Adam sampai Sem, Ham, dan Yafet itu kurang lebih 1601 tahun atau 16 abad. Ya, adik-adik, di sini kita mau melihat bahwa panjang ya waktu dari Adam sampai Sem, Ham, dan Yafet. Ya, di sini kita mau melihat adik-adik bahwa generasi ke generasi itu terus Tuhan pelihara. Ya, walaupun tadi kita boleh lihat bersama bangsa Israel tuh takut ketika mereka keluar dari tanah pembuangan. Apakah Tuhan masih sayang sama mereka? Nah, adik-adik, sekarang kita mau lihat bagaimana keluarga kita. Dari opung, opa, oma, eyang, sampai ke adik-adik semua. Ya, banyak berkat yang adik-adik lihat tidak? Kakak bilangnya masih lihat ya. Setelah lihat, baru kita rasakan. Lihat, yang lihat adalah berkat bahwa Tuhan menuntun opa, oma, opung, eyang, semuanya itu boleh sehat buat yang masih sehat sampai saat ini. Dan mungkin ada yang baru ditinggalkan oleh opa, oma, eyang, opung itu. Adik-adik bisa lihat teladan apa yang mereka tinggalkan, ya. Apakah opung, eyang, opa, oma selalu rajin ngajak doa bareng gitu kan, baca firman. Nah, turun nih papa mama dengan om tante semuanya. Teladan apa lagi? Ini adik-adik lihat ya teladan. Baru ke adik-adik. Nah, sekarang berkat yang adik-adik rasakan. Berkatnya apa? Dari eyang, opa, oma ada yang adik-adik rasakan adalah perhatian. Ya, terlepas dari adik-adik dapat materi, pemberian hadiah segala macam, itu juga merupakan berkat. Nah, ini kita mau lihat adik-adik, Tuhan tuntun. Ya. Tuhan pelihara semuanya. Mungkin untuk adik-adik yang juga masih sempat melihat ada buyutnya, itu juga berkat adik-adik. Panjang kan? Dan adik-adik boleh lihat bahwa Tuhan menuntun setiap generasi ke generasi sampai ke adik-adik saat ini. Nah, itu yang kita mau lihat bahwa Tuhan tuntun dari Adam sampai Sem, Ham, dan Yafet. Ya, ketika bangsa Israel diperkenankan untuk keluar dari tanah pembuangan, mereka itu posisinya sedang mengalami kebimbangan adik-adik. Mereka bimbang dan juga bertanya. Tadi kakak sudah bilang, kalau keluar dari tanah pembuangan ini mereka tetap diberkati Tuhan gak ya? Tetap dipelihara Tuhan gak ya? Nah, kebimbangan ini dijawab dengan cara mereka menoleh ke belakang melihat asal-usul mereka. Itu yang tadi kakak bacakan. Ada 16 abad yang Tuhan berkati. Ya. Setelah mereka mengurut kembali silsilah bangsa Israel mulai dari Adam sampai Sem, Ham, dan Yafet, maka mereka mendapati bahwa rentang waktu itu posisinya Tuhan berkati, Tuhan pimpin, mereka tetap berkecukupan. Ya, dan tidak sampai di situ ya adik-adik. Mereka tercengang bahwa berkat Tuhan pun dialami dalam selang waktu. Ada selang-selang waktu. Ya, adik-adik, di dalam pembacaan kita pagi ini juga berisi nama-nama ya adik-adik. Ada memberi nama Set, sebab Allah telah mengaruniakan anak yang lain sebagai ganti Habel yang telah dibunuh Kain. Ya, nama-nama adik-adik. Orang tua yang mempunyai anak pastinya ingin memberikan doa melalui nama yang mereka sematkan. Ya kan adik-adik? Harapannya anak-anak itu boleh bertumbuh sesuai dengan arti namanya masing-masing. Adik-adik juga pasti, contohnya nih adik-adik ya, adik-adik pasti sering dengar nama Slamet, ya kan? Nah, orang tuanya pasti ingin anaknya itu bisa mendapat keselamatan dalam menjalani hidup. Nah, ada juga nama-nama yang disematkan oleh orang tuanya adalah dari tokoh Alkitab.
dengan harapan anaknya hidup seturut dengan kehendak Allah, ya kan? Yang paling sering ya adik-adik itu nama Daniel, ya kan? Lalu nama Salomo gitu. Contohnya seperti itu ya. Di sini kita mau melihat bahwa nama-nama ini mempunyai arti dan merupakan sebuah doa adik-adik. Namun sayang sekali ada yang kadang-kadang merasa namaku kurang begini, namaku begitu gitu. Padahal yang dilihat adalah maknanya seperti itu adik-adik. Memang paham bahwa nama itu kadangkala bisa menjadi bahan untuk bahan bulian gitu. Kakak juga pernah berada di posisi kalian kok. Jangan khawatir. Tapi yang kita mau fokuskan utama adalah arti nama kita gitu. Oh iya, papa mama kasih nama aku ini karena ini adalah ada artinya, maknanya ini gitu. Ini doa supaya aku bisa begini, supaya aku bisa begitu, supaya aku bisa mirip dengan itu. Nah, segala macam adik-adik. Ya. Dan ini juga menjadi salah satu berkat atas generasi selanjutnya. Ya, adik-adik. Ya. Lamek juga memberi nama Nuh. Itu ada artinya adik-adik. Anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Adik-adik bisa baca di Kejadian 4 ayat 29. Ya. Adik-adik boleh lihat makna namanya Set, lalu makna namanya Nuh. Ada hal yang serupa dari makna kedua nama ini, yaitu harapan bahwa mereka turut mengambil karya dalam kehidupan yang merupakan pemberian Allah gitu adik-adik. Adam memiliki garis keturunan yang dihitung mulai dari anaknya yang bernama Set. Nuh memberi harapan dalam hidup baru setelah bencana air bah. Mereka hidup dan berkarya tepat sesuai dengan makna nama yang disematkan kepada mereka. Itulah tujuan hidup mereka adik-adik. Jadi kita mau melihat bahwa setiap generasi memiliki arti nama masing-masing seperti itu adik-adik. Memiliki arti yang menjadi tujuan hidup seperti itu. Ini juga berkat atas setiap generasi adik-adik. Jadi jangan sampai adik-adik merasa kecil hati dengan nama yang mungkin singkat hanya satu kata atau dua kata. Temanku panjang namanya 3-4 kata. Adik-adik jangan khawatir. Di dalam nama adik-adik itu ada doa dari orang tua kita. Mungkin pun di dalam nama kita tuh ada andil dari opung eyang, opa oma kita. Itu juga merupakan doa dari mereka untuk kita menjalani hidup. Ya adik-adik yang terkasih, dari firman Tuhan pagi hari ini kita bersama mau belajar bahwa kasih Tuhan adalah kasih yang tidak berpangkal dan tidak berujung. Kasih yang tidak akan pernah lekang oleh waktu meskipun generasi atau abad berganti. Dengan kasih Tuhan yang luar biasa seperti ini, apa yang dapat kita lakukan untuk mensyukurinya adik-adik? Ya, jawabannya adalah sedari dini. Dari sekarang, kita berupaya untuk hidup setia pada Tuhan sampai akhir hidup kita. Ya adik-adik. Inilah yang menjadi janji iman ketika kalau adik-adik lihat abang kakak yang kemarin atau sebelum-sebelumnya mengaku iman percaya di dalam peneguhan CD. Itu sampai akhir hidup adik-adik. Nah, ketika hal ini kita lakukan, maka kita dapat menjadi saksi bagi banyak orang bahwa sungguh benar kasih dan berkat Tuhan tidak terbatas oleh waktu dan dapat dirasakan oleh setiap generasi yang hidup takut akan Tuhan. Ingat adik-adik, kuncinya adalah setia dan takut akan Tuhan. Ya, dalam perjalanan
dalam perjalanan hidup ada masanya bangsa Israel harus menjalani penghukuman di tanah pembuangan. Tapi kasih Tuhan tidak berhenti sampai situ. Tapi kasih Tuhan jugalah yang pada akhirnya memampukan mereka untuk bertahan, adik-adik. Bertahan di tanah pembuangan sampai mereka keluar dari sana. Dan biarlah pengalaman iman yang boleh kita pelajari pagi ini itu menuntun kita untuk bersyukur. Adik-adik, kita harus bersyukur atas hidup yang boleh Tuhan anugerahkan buat kita, keberadaan kita sebagai orang Kristen. Orang Kristen yang sudah melihat teladan opa, oma, opung, eyang, kakek, papa, mama, om, tante semuanya sampai ke bagiannya kita saat ini. Mari kita jalankan perintah Tuhan ini, firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita boleh terus bersyukur atas anugerah hidup yang Tuhan berikan untuk menjadi taat dan setia kepadanya. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Teman-teman, untuk merespon firman Tuhan yang sudah kita dengar dari Kakak Layan, mari kita merespon dan mengumpulkan persembahan dengan menyanyikan lagu dari Gita Bakti nomor 50 bait 1 dan 2, Perubahan Ajaib. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Api Roh-Nya yang kudus murnikan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Hati tulus dan jujur juga lemah lembut, setia murah hati bawa sukacita, rendah hati dan ramah terhadap orang lain. Itu sikap nyata dari perubahan ajaib. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Adik-adik yang terkasih, saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Tuhan boleh memberikan kami kesehatan dan kekuatan sehingga kami boleh bangun, dan juga saat ini kami boleh bersekutu bersama Tuhan dalam IHMPT. Kami mengucap syukur ketika Tuhan terus menganugerahkan kami kesehatan. Biarlah melalui kesehatan yang Tuhan beri, kami boleh beraktivitas dengan baik, dan kami juga boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Bapa, kami bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh bersekutu, kami boleh menaikkan pujian, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, agar firman yang sudah kami dengar boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami mau berdoa Tuhan saat ini untuk kami yang hadir pada pagi hari ini. Kami yang boleh bersekutu melalui media ini, biar Tuhan yang boleh terus berkati kami dalam setiap tugas tanggung jawab kami. Berkati kami dalam keluarga kami, biarlah kami boleh menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan orang tua kami. Dan kami juga teringat untuk teman-teman yang belum bisa bersekutu dengan kami, Tuhan juga yang boleh jaga dan sertai mereka dalam setiap hal yang mereka kerjakan. Kalau mereka sedang dalam kelemahan tubuh, mari Tuhan, Engkau yang boleh jamah, Engkau yang sembuhkan mereka dari sakit mereka, agar mereka boleh bersekutu bersama dengan kami di minggu yang akan datang.
Bapa, kami bersyukur kalau sampai saat ini kami boleh menikmati masa-masa libur Hari Raya Idul Fitri. Terima kasih untuk sepekan yang Tuhan berikan untuk kami boleh bersantai bersama dengan keluarga. Kami akan masuk besok dalam minggu yang baru dalam aktivitas kami di sekolah. Tuhan yang juga boleh berkati agar apapun yang kami lakukan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, dan biarlah kami selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap hal yang kami kerjakan. Bapa, kami menyerahkan semua hal yang menjadi kerinduan kami, biar Tuhan yang boleh tolong dan mampukan kami untuk mewujud nyatakannya. Terima kasih Tuhan untuk banyak hal, biarlah kehendak Tuhan yang boleh jadi atas hidup kami ya Bapa. Masih dalam rangkaian doa syafaat kami Tuhan, pagi hari ini kami mau menyerahkan gerejamu, GPIB Jemaat Zebulon Batam Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami mempunyai wadah untuk beribadah. Kami bersyukur untuk banyak hal yang boleh kami dapatkan di dalam berjemaat di GPIB Jemaat Zebulon Batam ini Tuhan. Kami mau menyerahkan Ketua Majelis Jemaat bersama dengan para presbiter, pengurus Pelkat, pelayan Pelkat, komisi-komisi yang ada, dan juga pegawai kantor gereja. Tuhan yang berkati setiap pelayanan dan kesaksian, dan dalam tugas tanggung jawab yang menjadi bagian masing-masing, biarlah itu dilakukan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami mengingat Bajem Ezrat yang Wangkang, Tuhan juga yang boleh memberkati Ibu Pendeta bersama dengan presbiter yang ada di sana untuk boleh mengerjakan tugas pelayanan dengan tetap bersukacita di dalam Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, pagi hari ini kami mau berdoa untuk masa sekolah adik-adik kami, para terunamu Tuhan. Kami mau berdoa biarlah kiranya mereka boleh mengerjakan tugas tanggung jawab mereka di sekolah dengan baik. Mereka tetap patuh pada protokol kesehatan yang ada. Mereka tetap boleh bertanggung jawab atas segala tugas-tugas yang menjadi bagian mereka. Tuhan yang boleh memampukan mereka untuk meraih cita-cita mereka. Biarlah mereka juga boleh terus berpengharapan di dalam Tuhan. Bapak yang maha baik, kami bersyukur kalau program vaksinasi masih terus dikerjakan sampai saat ini. Baik itu vaksinasi kedua ataupun juga booster. Kami bersyukur kalau pemerintah boleh memfasilitasi kami Tuhan. Biarlah itu juga boleh dirasakan oleh seluruh masyarakat yang ada. Biarlah ya Tuhan kami semua boleh dijauhkan dari sakit penyakit dan juga virus-virus yang ada. Biar kami boleh tetap sehat, kuat, dan kami boleh menjadi berkat atas negara kami, terkhusus kota kami ini Tuhan, kota Batam. Bapa yang maha baik, kami bersyukur untuk dalam sepekan ini teman-teman yang boleh berulang tahun. Tuhan yang boleh sertai mereka dalam usia baru ini. Tuhan yang berkati setiap cita-cita mereka, dan Tuhan yang boleh pimpin selalu. Bapa yang maha kasih, kami tak lupa mau berdoa Tuhan untuk kota-kota yang saat ini mungkin dalam keadaan terkena bencana. Tuhan yang boleh tolong, Tuhan yang boleh hiburkan, sehingga apapun yang saat ini sedang dirasakan, Tuhan yang boleh menguatkan mereka untuk melalui ini dengan baik. Dan biarlah mereka boleh tetap juga berseru hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan, dan pertolongan juga boleh mereka terima dengan baik ya Bapa. Terima kasih Tuhan, cita-cita, harapan kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan yang wujud nyatakan sesuai dengan waktu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tak lupa juga mau berdoa untuk orang tua kami bersama dengan kakak, abang, adik kami Tuhan. Engkau yang boleh jagain mereka selalu, berikan kesehatan dan kekuatan. Bapa yang baik, ini syukur kami, ini permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, mari kita menutup ibadah kita pada pagi hari ini dengan menyanyikan lagu dari Kidung Muda-Mudi nomor 23, bait 1 dan 2, Yesus segala-galanya.
Adik-adik yang terkasih, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami baca dan renungkan bersama di pagi hari ini. Kami bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh menaikkan pujian hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Biarlah ya Tuhan, apa yang boleh kami pelajari bersama di pagi hari ini itu boleh menjadi kekuatan untuk kami menjalani waktu kami di dalam keseharian kami ya Tuhan. Biarlah kami terus mensyukuri berkat-berkat Tuhan yang sangat nyata di hidup kami. Dan biarlah ketika kami mensyukuri berkat itu, kami selanjutnya menjadi berkat dimanapun kami ada dan berada. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan yang indah di pagi hari ini. Tuhan yang sertai kami dalam setiap hal yang menjadi tugas tanggung jawab kami. Ini kami Tuhan, berkati kami mulai hari ini, esok, dan kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapa, terima kasih.